Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad ini dan guru kita tercinta Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada wasakan. Sehat Habib? Sehat dan ini alhamdulillah sehat. Habib, ini Masya Allah. kemarin di episode sebelumnya kita udah ngebahas bagaimana seorang Hati, muslim yang nah, hatinya betul. itu ada yang hidup, ada yang meninggal. Nah Betul. sekarang kita bahas Untaian Kata Mutiara Imam Haddad. Bismillah. Bismillah. Sekarang untaian mutiara yang keempat berarti ya. Keempat di sini perihal masalah keridhaan Allah dan keridhaan makhluknya. Yang mana yang harus dikedepanin? Ya jelas banget kan? Ya jelas keridhaan Allah Ta'ala. Nah berarti di sini Imam Haddad membawakan hikmah ini dengan kata istifham, dengan ta'ajub gitu. Kok bisa? Ya gitu artinya. Kok bisa? Suatu yang diherankan oleh Imam Haddad. Apa sih yang diheranin? Nah, tafadhol, Anda baca dulu deh. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Amin. Kaifa yakunu minal mu'minina may yurdil makhluqina bi suqti rabbil alamin. Mumtaz, jamil. Wa qala, beliau berkata, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sakhati rabbil alamin. Oke. Kaifa, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana yakunu ada minal mu'minin dari kalangan orang yang mukmin, yang percaya sama Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin ada dari kalangan orang mukminin man, orang yang yurdil makhluqin, mencari keridhaannya makhluk, tapi bisakhati, dengan kemurkaannya Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Itu yang bingung, kok ada ya orang yang berusaha biar makhluk ridho sama dia, tapi dengan cara itu Allah Ta'ala murka dengan dia. Dia nggak peduli dengan kemurkaan Allah demi mendapatkan keridhaan si makhluk ini. Kok bisa kayak gitu orang mukmin ya? Ada kayak gitu mukmin. Nah itu artinya. Oke, begini. Jadi gini Bang Dani. Jelas banget kan keridhaan Allah Ta'ala ada dua. Wadah masalah ridho. Allah Ta'ala ridho sama ente. Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala ridho kepada hambanya, beres semua perihalnya, dunia dan akhirat. Tenang aja. Bakal dijamin, dunia bakal tentram. Akhirat, ya apa lagi? Oke. Dan ini keridhaan Allah Ta'ala abadi. Abadi, selama-lamanya. Allah Ta'ala bila mana ridho kepada hambanya, sudah, nggak akan Allah Ta'ala murka lagi kepada hamba itu. Teman. Yang kedua, dibaliknya keridhaan makhluk. Makhluk ridho. Makhluk pas ridho sama inti contohnya, bisa apa sih dia? Bisa ngasih apa dia sih? Bisa nggak dia ngasih semua yang dia punya? Nggak tentu. Walaupun dia senang banget. Ya makin mah. Dan juga apakah kekal abadi keridhoannya? Enggak tentu. Hari ini ridho, besok kesel. Iya enggak? Nah, kalau kita timbang antara dua keridhaan ini, jelas banget keridhaan mana yang harus kita cari? Keridhaan Allah Ta'ala. Carilah keridhaan Allah Ta'ala walaupun dengan kemurkaan makhluk ini, nggak peduli biarin dia murka sama kita apa enggak, yang penting Allah Ta'ala ridho, ya enggak? Oh ajib ini. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan yang waliyah itu yang dari Mesir, beliau berkata begini, idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Ya Allah, kalau seandainya sudah sah cintamu kepadaku ya Allah, sudah sah ini, kau sudah meridhoiku ya Allah, maka sudah. Setiap yang ada di atas debu itu sama dengan debu. Nggak peduli. Iya, mau orang itu serah, betul, naam, betul. Naam, nggak, ya debu. Ya fana. Ya, ngapain kita ngurusin orang? Yang penting Allah Ta'ala ridho, sudah, semuanya kelar. Enggak. Kan Syekh Umar bin Makhramah قال teman-teman, idza mawlaya anni rad, istawa 'indal madah wasab. Kalau seandainya Allah sudah ridha mana? Ya sudah, kelar. Orang mau nyaci maki, orang mau muji-muji, itu sama. Yang penting Allah Ta'ala ridha. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus kita cari. Ini. Dan tenang. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho sama ente,
Hatta seandainya ada yang komplain, ada yang biasalah kayak gitu, harus ada sih emang alamatul gabul namanya. Nah, ada yang benci, itu harus ada kayak gitu. Nah, tapi bakal dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya enggak? Selagi Allah sudah redha. Nah, di sini yang diheranin sama Imam Haddad, sebaliknya. Semestinya kita mencari keridhaan Allah Ta'ala, gimana caranya? Yang penting Allah redha, walaupun dengan kemurkaannya makhluk. Tapi ade masih statusnya orang mukmin nih ceritanya. Orang mukmin loh. Kalau orang kafir sih orang kafir ya laki jelas lah aja emang kayak gitu kali. Ini kan mukmin. Dia percaya Allah Ta'ala Tuhannya. Tapi dia rela mengorbankan keridhaan Allah demi mendapatkan keridhaannya si makhluk ini. Yang penting ini makhluk redha sama aneh. Akhirnya si makhluk ini merintahin inti perkara maksiat. Nggak apa-apa deh, yang penting dia senang sama kita. Wah, itu bahaya itu. Dia korbankan keridhaan Allah. Akhirnya apa yang dapat? Kemurkaan Allah dapat. Dan dia demi mendapatkan keridhaannya si makhluk. Yang mana keridhaan itu nggak tahu apa yang dia bakal dapatkan dari keridhaan itu. Kemaslahatan duniawi yang terbatas, waktunya terbatas dan terbatas. Sekian. Dan juga keridhaan si makhluk ini nggak abadi. Hari ini redha, besok bisa jadi murka. Engkau korbankan perkara yang abadi demi perkara yang fana ini. Ya, makanya yang ada bingung ini. Namanya mukmin lagi. Mukmin lagi gitu. Nah, makanya dia bilang, kaifa yakun? Masa ada sih orang mukmin yang dia mencari keridhaan makhluk dengan kemurkaan Tuhannya? Masa itu mukmin? Nah, itu katanya Muhammad. Sangat tujuan kita itu mencari ridho Allah. Betul, semestinya kebalik. Carilah ridho Allah walaupun dengan kemurkaannya makhluk. Malah dibalik sama dia. Mukmin lagi. Aduh. Teguran yang luar biasa ini. Ajib ini. Ya itu banyak. Makanya ketika sudah lemah iman seorang hamba, jadi yang menjadi patokan pandangannya perihal duniawi. Dia sudah nggak ngeh lagi ke perihal ukhrawi. Itu tanda kelemahan iman. Dia kehidupan abadi. Kehidupan abadi. Dan ini banyak kita tapi jangan ngomongin orang deh, ngomongin diri kita dulu. Jangan sampai kita mengorbankan keridhaan Allah demi mendapatkan ridhonya makhluk. Wa ridwan nas ghayatun la tudrak, dia bilang. Ente mau orang semua ridho sama ente, itu target yang tidak mungkin digapai. Bisa nggak semua sedunia suka sama ente? Ada nggak? Nggak bisa dan nggak mustahil. Tapi ketika engkau mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, itu gampang. Allah Ta'ala bakal jadikan orang sedunia senang sama ente. Walaupun ada ujiannya dikit, diuji dikit dulu, habis itu bismillah, gampang. Nah, kalau udah mencari makhluknya, maka kan sebarkan atau akan kenal dulu ke langit. Betul, di hadis itu kan ajib itu. Ya Allah, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuhu. Wahai penghuni langit, syuf, Allah Ta'ala sudah mencintai si fulan, cintailah dia. Nah, cinta tuh. Makanya kalau mau viral, mendingan viral di langit deh. Daripada viral di bumi. Viral di bumi yang ada dibully, yang ada kagak ada viral, semua orang senang, enggak. Tapi ente viral mending di langit, semua senang sama ente. Ini Allah yang ngumumin. Allah yang viralin. Nah, begitu. La ilaha illallah, begitu Bang. Nah, teguran untuk mereka mencari keridhaan makhluk bebas. La ilaha illallah, betul. Harusnya kembali harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang di sini kalau kita lihat tadi kalamnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ataupun kalamnya Syekh Umar Muharram yang tadi barusan, itu yang penting ridho Allah Ta'ala. Yang lainnya terserah. Jamil. Hanya saja di sini ajib Nabi SAW pas balik dari dakwah dari Taif itu berdoa dengan doa yang ajib. Di antara doanya begini, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'uli. Ya Allah, selagi engkau tidak murka ya Allah, maka aku senang. Hanya saja ya Allah, afiyataka, kelembutanmu itu lebih aku harapkan. Artinya begini, engkau ya Allah redha denganku, alhamdulillah. Walaupun semua orang menyiksaku, hanya saja ya Allah, kelembutanmu itu lebih nikmat bagiku. Nah, berarti jangan mencari kemurkaan manusia.
Yang penting Allah redho, bismillah Allah redho. Biarin orang. Akhirnya kita sengaja untuk orang-orang murka sama kita. Kagak. Oh, bukan gitu. Inti cari keridhaan Allah Ta'ala. Ini target utama. Tamam. Dan bilang sama Allah, ya Allah, aku mau keridhaanmu dengan kelembutanmu juga ya Allah. Mungkin aku nggak kuat ketika aku dibully oleh orang. Nah, itu dia. Kalau kuat ya alhamdulillah, kalau nggak kuat gimana ayo. Nah, itu dia. Makanya Nabi SAW bilang, ghair anna afiyataka awsa'uli. Hanya saja ya Allah, kelembutanmu itu, afiyahmu itu lebih nikmat. Awsa'uli. Yang penting kamu, yang penting engkau ya Allah nggak murka. Tapi nikmat sekali bila mana engkau memberikan kelembutanmu kepadaku. Begitu. Oh, gitu. Kalau cinta pasti kan ridho apa yang betul. Sawak karam. Ada cerita gini, akhir ini. Kayak tadi kan berarti kalau orang hamba sudah dapat keridhaan Allah, walaupun dia sakit-sakitan walau segala macam ini. Ada seorang wali min awliya Allah Ta'ala. Dia bilang, ya Allah, dia sakit apa namanya? Buang air kecil tapi batu, sakit tuh kan. Sakit gitu. Dia bilang, ya Allah, kalau seandainya dalam penyakit ini ada keridhaanmu, maka tambahin ya Allah. Masya Allah. Benar ditambahin sama Allah Ta'ala. Tamam. Akhirnya dia nggak, mengeluh, bukan mengeluh, sedikit gitu, sakit gitu. Akhirnya dia merasa berdosa dengan keluhannya itu. Bukannya ini minta tambahin, kok aneh ngeluh sekarang. Padahal ngeluhnya cuma gitu. Akhirnya dia merasa berdosa, salah dengan keluhan itu. Pas di lewat depan anak-anak kecil. Orang anak kecil Masya Allah nggak ada dosa. Dia bilang kayak gini, ud'u li'ammikumul kadzdzab, katanya. Bocah-bocah katanya. Nah, doain nih paman ente yang pendusta. Dia bilang aneh pendusta. Kenapa? Yang tadinya aneh minta tambahin karena di sini ada keridhaanmu ya Allah, tambahin ya Allah. Tapi aneh mengeluh akhirnya. Ini sebuah dusta dari aneh. Minta maaf dia sama Allah karena keluhannya itu. Ajib. Ini udah nggak perkara halal dan haram gitu. Oh, lain lagi ini. Ini udah perkara cinta, udah beda. Allahu Akbar, lain lagi itu. Makanya kalau sudah cinta sudah kan nikmat semua. Tapi kelembutan lah yang lebih ajib dari semua itu. Baik, Bib. Maaf. Ya karim, Masya Allah. Jazakumullah khairan tuh. Indah banget, Bib. Apalagi episode sebelumnya, Bib. Masya Allah. Allah Akbar. Baik, pemirsa, makasih banyak telah menyaksikan acara program Kata Mutiara bersama saya Muhammad Deni dan Habib Ahmad Mujtaba. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Tetap saksikan Kata Mutiara. Saya Muhammad Deni pamit dan Habib Ahmad Mujtaba pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.